Ini adalah HP 2 jutaan yang berani-beraninya mau melawan iPhone 12 atau iPhone 12. Akankah HP 2 jutaan ini bisa menandingi kamera iPhone? Sebelum ada yang ribut, gue mau kasih tahu dulu kalau video ini bukan untuk kalian yang suka skip-skip nontonnya. Skip. Kalau kalian ke-skip dikit aja omongan gue, nanti nggak nyambung. By the way, nanti kesimpulannya ada di akhir video ya. Disclaimer dulu bahwa yang kita adu di sini adalah aspek kameranya aja. Jadi bukan ngadu cepet-cepetan, kebut-kebutan, gede-gedean spek, dan lain-lain. Oh iya, disclaimer lagi nih. HP 2 jutaan di sini bukan HP baru ya, alias HP bekas atau second. Karena barunya udah nggak ada, Pak. Smartphone ini punya harga terendah per gua produksi video ini ada yang jual 2 jutaan di olx.co.id. Ingat, ini harga terendah ya. Bukan berarti semua yang second dijual segitu. Link gue taruh di deskripsi ya. Kalau linknya nggak bisa lo buka, berarti udah ludes. Apes lo. Pinjam dulu 100. So, ini adalah Xiaomi Mi 10T 5G yang non-pro atau Xiaomi Mi 10T 5G. Oh my god. Wow. Yang pernah kita review juga waktu itu. Ini adalah HP mantan flagship killer tahun 2020 dengan Snapdragon 865, RAM 8GB, dan storage 128GB. Akan mencoba sok-sokan melawan iPhone 12 atau iPhone 12 yang harga barunya masih 8-9 jutaan, Pak. Kalau iPhone 12 ini masih ada barunya nih. iPhone 12 dibekali prosesor A14 Bionic, RAM-nya 4GB, dan untuk unit yang ini storage-nya 256GB. Nah, buat lo yang masih ketawa dengan RAM yang cuma 4GB di iPhone, berarti lo gaptek. RAM 4GB di iPhone itu hitungannya lega, karena OS-nya itu efisien, jadi nggak bisa dibandingin dengan 4GB di Android. Lanjut. Di sini kita akan coba tes kedua HP ini. Gue juga nggak akan kasih efek apa-apa, pure semua murni pakai mode auto dan fitur basic di foto dan videonya untuk main kamera dan selfie kameranya, alias kamera utama dan kamera depan, tanpa editing sama sekali, sumpah. Yuk kita mulai. White balance untuk keduanya kadang nggak stabil. iPhone 12 kadang-kadang lebih ke cool, kadang lebih ke warm. Begitupun Xiaomi Mi 10T. Gue akuin kalau backlight begini iPhone susah dilawan, apalagi pas pakai mode portrait dan backlight. Kalau foto gelap-gelapan gini, di mode autonya iPhone jelas lebih unggul ya. By the way, ini gua nggak nyalain night mode-nya. iPhone tuh kayak udah otomatis mendeteksi kalau ini tuh lagi gelap. Jadi kayak night mode-nya aktif gitu loh. Sekarang kita adu perekamannya ya. Walaupun kedua device ini support 4K 60fps atau 60fps, bahkan Xiaomi Mi 10T ini bisa sampai 8K 30fps. Tapi di sini kita pakai resolusi yang sering dipakai aja buat kalian upload sosmed. Full HD 30fps alias 1080p 30fps. Jarang yang upload 4K juga di sosmed. Internet lo aja bapuk, begayaan lo.
Di iPhone ini warnanya lebih jujur ya. Ada yang seneng, ada juga yang nggak seneng. Jadi kalau jujur tuh, kalau lagi fresh ya fresh muka lo kelihatannya. Tapi kalau lagi demek ya demek gitu. Skin tone lo juga apa adanya. Ini yang untuk sebagian orang, terutama yang warna kulitnya gelap, itu kurang suka. Kalau di Mi 10T ini lebih diputihin pak skin tone-nya. Nah, ini dia kamera depan dari iPhone 12 dan Xiaomi Mi 10T. Bisa dilihat ya, ini kita lagi di outdoor, panas-panasan. Nih, kita putar aja kali ya, kita muter kayak gini. Dan gimana kalau kita coba jalan kamera depan ini? Kita coba jalan ya. Bisa dilihat ya hasilnya gimana. Nih kita coba di bawah panas matahari yang sangat mentereng. Tuh hasil seperti ini. Nah, ini di perekaman indoor ya. Yang satu ngezoom banget, yang satu biasa lah. Ini kayak gede banget ya muka gue ya yang di Xiaomi nih. Kita coba muter-muter sini. Beda ya, skip saja. Kalau dari sisi perekaman, iPhone sebenarnya lebih stabil ya, karena stabilisasinya aktif di semua mode. Nggak kayak Xiaomi Mi 10T ini yang aktif di FPS 30 aja. Jadi kalau kita switch ke 60 fps, dia tuh mati otomatis gitu. Tapi Xiaomi Mi 10T ini punya fitur Pro di mana lo bisa manual setting ISO, shutter speed, fokus, dan white balance-nya. Di mana di iPhone 12 fitur ini nggak ada. Harus pakai aplikasi pihak ketiga dulu. Kalau lo suka dengan style foto dan video yang natural tanpa ada processing berlebihan, ambillah iPhone. Tapi kalau lo suka warna yang vibrant, sharpening processing yang buat jadi nggak terlalu natural, lo bisa ambil Android. Tapi perlu digarisbawahi, gue nggak ngomongin karakter semua Android begitu ya. Ya walaupun sebagian besar, tapi ya kecenderungan emang over processing sih. So di sini bukan mau buktiin Xiaomi Mi 10T yang mana adalah flagship killer tahun 2020 bisa ngalahin iPhone 12 atau enggak. Tapi bagaimana lo bisa cukup aja dapetin sesuai yang lo mau. Kalau lo suka dengan hasil-hasil Xiaomi Mi 10T ini, artinya lo nggak butuh-butuh amat ngerogoh kocek lo yang kosong. Intinya di sini bukan berarti mana yang lebih bagus dan mana yang lebih jelek, tapi lebih ke mana yang jadi selera lo dan cukup sama lo. Oh ya, ada yang bilang juga kalau story Instagram pakai Android itu hasilnya buluk, burik, dan sebagainya. Karena kodek kompresi Instagram nggak optimal di beberapa Android. Ya itu bener juga, tapi nggak selalu bener. Biasanya lo ya, kalau HP lo udah kelas mid-range sampai kelas flagship atau mantan flagship dan mantan flagship killer kayak gini, biasanya tuh udah cukup oke kok untuk story Instagramnya.
Ya, overall gue kasih tahu lagi kalau ini kembali lagi ke preferensi masing-masing, kebutuhan masing-masing, dan budgetnya masing-masing juga. Inti dari video ini adalah pakailah smartphone sesuai kebutuhan lo, bukan keinginan lo. Tapi kalau lo punya duit lebih karena bapak lo koruptor, ya itu hak lo. Tapi kalau lo punya cicilan paylater yang setinggi Burj Khalifa, pas hujan plafon lo rembes terus masih nadahin pakai ember, makan padang 10 ribuan tapi masih pakai kuah doang, kencing belum lurus, jangan lo begayaan beli iPhone. Mending lo naikin dulu kualitas hidup lo. Nah, kalau menurut lo gimana? Masih tetap mau beli iPhone aja lewat jalur pesugihan dan numbalin mantan lo? Atau mungkin kalian ada rekomendasi Android 2 jutaan lainnya yang bisa nyaingin kualitas iPhone? Tulis di komentar ya. Ciluk, bah.